Sobat makan, Audi lagi main-main ke Tambun buat cobain seafood yang penyajiannya beda dari yang lain nih. Lokasinya tendaan begini dan menjual banyak menu olahan seafood. Salah satunya adalah seafood tumpah. Aduh, udah gak sabar buat nyobain. Langsung aja deh kita eksekusi. Ibu, ini seafood bahagia ya? Iya, ini seafood bahagia. Menunya ada apa aja? Jangan bilang ada cinta dan kasih sayang. Di sini seafoodnya ada seafood bahagia ditumpahin. Ditumpahin? Iya. Gimana bahagia ditumpahin tuh gimana? Diluapin gitu, Bu? Ya, pokoknya seafoodnya itu ditumpahin di meja yang bikin customer yang makan itu bahagia. Aku mau pesen yang bahagia itu. Aku duduk situ ya, dianterin. Pokoknya menu-menu yang bikin aku happy deh, Bu, ya. Oke, thank you, Ibu. Aku udah gak galau lagi nih kalau makan seafood bahagia. Ayo, let's go. Aduh, udah gak sabar kan buat cobain. Cus deh kita buat. Pertama, seafoodnya kita rebus dulu ya sobat makan. Nah, kalau semua seafood kayak kepiting, kerang hijau, kerang darah, kerang tahu, dan juga cuminya udah direbus, lanjut kita masak pakai bumbu saus padangnya nih. Tunggu hingga matang dan jadi deh. Yuk, bam! Sobat makan yang di rumah, mau bahagia nggak? Kalau mau bahagia, makan seafood yang tidak seperti biasanya. Mendingan datang ya ke seafood bahagia di Tambun. Karena apa? Karena ini loh. Tuh lihat deh. Aduh. Ini seafoodnya diamprukin begini nih cara makannya. Wah, tuh langsung kita makan di meja. Ya, langsung terlihat ya di meja. Ini ada kerang. Tuh, ada jagung manis juga. Terus ada kepiting. Terus aku juga pesen ini nih, lucu deh, gemes. Ini namanya ikan nila hot plate. Tuh, disajiinnya di hot plate gitu. Terus ini bumbunya asam manis pedas. Nah, ini ada cah kangkung juga. Ini kayaknya cah kangkungnya harusnya medok banget sih ini rasanya. Setelah itu, ini nih, ada ini dong pastinya. Ini, ikan yang paling cerewet. Bukan ikan bawel, tapi ini ikan bawal, oke? Dan pastinya ditemani dengan ini sambal terasi dan ada sambal kecapnya juga. Aku nggak sabar. Ini seafood tumpahnya. Nih, aku pengen coba makan ini kerangnya. Mau aku tambahin ini ya. Rasanya manis, gurih, pedas. Aduh, semuanya tuh di mulut. FYI aja ya, semua seafood di sini udah pasti fresh. Jadi nggak ada tuh bau-bau nggak sedap di dalamnya. Next, Audi mau coba kerang yang mana lagi nih? Ya, aku penasaran sama ini, kerang darahnya. Tuh. Tapi ini saus padangnya lama-lama kalau kita makan pedes juga sih. Nggak cuma manis, pedes banget malah. Lama-lama ya pasti makan ya. Ini 3 macam kerang dijadiin satu, ditumprukin jadi satu. Ini dia nih bintang utamanya. Siapa nih yang juga doyan kepiting kayak Audi? Langsung aja deh kita sikat. Biasanya kan kita makan seafood ya udah disajiin aja gitu ya di piring. Tapi ini disajiin di atas langsung meja. Menarik banget, jadi makannya bisa sambil kayak rame-rame lebih mantap. Aku mau taruh ini di atas nasi aku. Kita bumbuin dulu ya. Kita taruh atas nasi sini. Kita siram sama kuah saus padangnya. Kita uak. Yes. Seperti itu, guys. Tuh lihat deh, aduh, ada telur-telurnya juga. Ini enak banget ini. Dicampur. Aku mau campur sama kerangnya juga, kerang hijaunya. Ini kerangnya direbus semua ya. Jadi kan ada tipe yang digoreng, tapi ini direbus semua. Kita siap landingkan ke mulut.
Emangnya real orang Indonesia makan apapun kudu banget dipakein nasi. Next, Audi mau cobain cah kangkungnya nih. Kira-kira gimana ya rasanya? Enak. Tapi aku kayaknya rada kurang gitu ya. Kalau makan seafood nggak pakai cah kangkung. Aduh. Ini kayaknya dia tumisnya bener-bener sampai mateng banget ya. Tuh, sampai si kangkungnya layu. Aku mau coba dulu nih. Kangkungnya seperti apa. Aduh, enak banget cah kangkungnya. Kangkungnya segar, gurih, bumbunya medok. Waduh, lidah tuh kayak menari-nari gitu rasanya. Next, Audi mau cobain menu ikan bawal bakar yang prosesnya tuh sampai dibakar 2 kali nih. Jadi nggak sabar pengen makan cah kangkung pakai ini nih, ikan bawalnya nih. Wah, ini kalau dilihat ya, presentasinya lihat dong, terbakar dengan sempurna. Ini kita belah ya. Ini dia nih. Lihat nggak? Bumbu kuningnya bener-bener meresap sampai ke daging-dagingnya. Kita sikat pakai bumbu kecapnya juga. Nih aku mau siram sambal kecapnya nih ya ke ikan bawal bakarnya. Seksi banget, lihat dong. Shining, shimmering, splendid tuh. Makin menggoda kan sobat makan. Ini mau aku langsung gigit dulu lah, cobain. Aduh, enak banget. Sambal kecapnya juga sopan ya masuk mulut ya. Dibilang manis banget enggak, karena ada cabenya juga, ada campuran cabenya juga, tapi bukan yang pedes banget. Kan ada tuh sambal kecap yang rasa bawang dan cabe rawit gitu, tapi ini enggak ada rasa bawang sama sekali. Enak banget, kita campurin ke nasi ya. Kita kasih kangkung, kita landingkan di mulut. Enaknya kerasa sampai ke dalam daging ya. Gimana gak mantep? Bawal dibakar setengah matang dulu, terus dioles bumbu dan dibakar lagi sampai matang. Bah, mantap. Next, ada satu menu unik lagi nih. Ikan nila goreng yang dipakein hot plate. Masih panas ya. Berasa makan steak ya, sobat makan. Tuh, bumbunya sampai ke dalam loh. Tuh. Tuh. Dan ini gede banget, satu porsinya bisa untuk 2 atau 3 orang aku rasa. Ini kalau ditambahin nasi juga enak sih. Nih. Tuh ya. Sahabat makan, kita siap landingkan di mulut. Biar makin maknyus, ditambahin pedas asam manis. Enak. Semakin mantap karena panas dari hot plate-nya bikin si ikan terus ngebul. Semua menu di sini tuh emang juara deh. Menurut aku ya, ikan nila hot plate ini cocok banget untuk anak-anak. Anak-anak pasti suka banget dengan pedas asam manis ini. Namanya pedas tapi sama sekali nggak pedas. Lebih condong ke asam manisnya ya. Ini kalau misalnya diganti sama cumi juga kayaknya aduh enak banget sumpah. Udah puas cobain menu seafood unik di sini, kerangnya fresh, kepitingnya manis, bumbu saus padangnya juga gacor abis. Kira-kira apa nih kata Audi ya soal rasanya? Jadi makin penasaran dong review dari aku berapa. Jadi kalau menurut aku, seafood bahagia di Tambun rasanya rating 5. Sobat Persotoan,
Sini merapat. Kali ini geng rating 5 mau kasih rekomendasi soto kudus terenak yang ada di daerah Depok. Soto kudus ini udah ada sejak tahun 1997 loh. Jadi udah legend banget dan rasanya udah pasti juara dunia. Nama tempat makannya nih, Soto Kudus Menara. Sobat makan pasti penasaran kan kira-kira seenak apa sih rasanya? Just ikutin terus ya. Sobat makan, nah ini udah aku bikin tadi porsi yang jumbonya. Nah jadi sekarang aku langsung penasaran banget sama si kuahnya, karena di sini tuh kuahnya tuh kayak medok banget gitu loh. Jadi kalau soto kudus itu kita makan itu pakai sendok bebek gini nih. Tuh lihat dong, ini isiannya banyak banget. Kuahnya tuh dia kecoklatan, tapi di sini ada kunyitnya sih, jadi dia agak kuning tuh. Selain menjual soto kudus, tempat ini tuh juga menjual menu lain seperti lontong, tahu campur, dan garang asam. Rasanya juga gak kalah kok. Makin gak sabar gak sih buat icip-icip menunya? Firhan, cobain dong. Tuh, coba ya. Oh, pas aku seruput, ini yang dominan adalah rasa bawang putih gorengnya yang sama dia tuh dicampur ke kuah. Dan soto kudus itu perlu diingat, dia itu nggak ada penambahan soun ya. Jadi emang isinya itu kayak simple banget. Ada cambah ataupun toge, ayam suwir. Kalau nggak ayam tuh biasanya daging kerbau. Terus juga dia pakai daun seledri sama bawang putih goreng sebagai khasnya. Dan sedikit ketumbar gitu. Nah, aku mau coba campurin. Tuh, ini ada cambah, ada ayam, ada semua-muanya nih. Ini tuh rasanya tuh bener-bener kayak gurih, asin, sama wangi bawang putih. Nggak ada rasa-rasa santannya karena dia nggak ada penggunaan santan. Kayak bukan tipe soto-soto yang kuah kuning yang medok kayak soto Bogor, bukan. Ini tuh kayak bener-bener cita rasa ya soto kudus seperti ini. Emang paling pas tuh kalau makan soto harus diracik biar bikin lidah bergoyang. Kira-kira Firhan ngeraciknya pakai apa aja ya biar makin nikmat? Tuh sobat makan, musim dingin kayak sekarang gini nih, lagi hujan terus, makan begini kayaknya nikmat banget deh. Udah ada pedesnya, manisnya, ini udah pas banget. Sekarang aku langsung mau cobain semuanya lagi. Tuh, lihat dong sobat makan. Biar makannya makin nikmat, di sini juga ada beberapa menu pelengkap nih, kayak sate kerang, sate telur puyuh, dan part yang paling penting dari persotoan ini, yaitu perkedelnya. Enak banget, udah kasih sambal jadi makin mantep. Aku punya sate telur puyuh, tuh, sama ada sate kerang. Dan yang paling mantep adalah si perkedelnya. Ini adalah perkedelnya, dia pasti kecoklat-coklatan gitu ya tuh. Aku langsung mau campurin ya. Perkedel sama persotoannya, lengkap tuh. Udah cobain pakai perkedelnya, sekarang giliran sate-sateannya nih yang harus dilahap. Kira-kira rasanya gimana ya? Coba kita tanya Firhan aja yuk. Ini telur puyuh sama soto tuh. Selamat makan, selamat makan. Pakai sate kerang. Sobat makan, ini ya, karena si soto ini rasanya kayak dia nggak terlalu strong. Jadi ketika ketemu sama telur puyuh, sama si satenya nih, lihat satenya yang penuh bumbu begini nih. Jadi makin rasa itu makin medok, dia itu dominan manis, sama ada pedas-pedas sedikit. Tapi emang bukan orang Indonesia namanya. Kalau makan tuh nggak pakai nasi. Ini mah udah mantep banget. Soto yang seger dicampur sama nasi yang anget. Emang nikmat duniawi deh. Tuh. Pakai nasi, perkedel, sama telur puyuh. Rasanya ya,
makan soto yang pakai nasi gini ditublekin. Kayak apa ya, kayak aku pas masih kecil kalau berangkat sekolah, makannya beginian dulu nih biar kuat belajarnya. Enak banget. Udah puas cobain sotonya, masih ada menu lainnya nih yang gak kalah nikmat. Lihat aja deh, bumbu kacang dari lontong tahu campur ini tuh medok banget. Sobat makan, dan uniknya lagi tahu nggak, lontong tahu campur ini nggak pakai petis loh. Bumbunya tuh kayak medok banget gitu loh. Bumbu kacangnya halus karena dia di blender tuh. Lihat tetesannya. Aku cobain dulu bumbunya ya. Dia nggak pakai petis, tapi aku bisa merasakan kayak ada bubuk ngohyong. Nggak tahu apa ya, tapi nggak tahu ya. Ini tuh rasa ngohyong ataupun kayak bunga peka atau peka ataupun bunga lawang. Itu tuh kerasa banget gitu. Dia cukup kenceng sama rempahnya. Oh wow, agak unik ya nih. Jadi kalau tahu campur itu tahunya itu dimasak di telur gini nih. Tuh, kayak begini nih. Kita cobain dulu ya. Sekarang aku mau campurin, jadi di isiannya itu ada cambah ataupun toge kayak gini nih. Tuh. Terus juga ada lontong. Nah, terus juga ada si tahu telurnya yang tadi. Sama kerupuk. Oke, sudah kecampur semua. Sekarang aku mau cobain si tahu campurnya. Kayaknya enak ya pakai cambah. Soal makan, emang ya kalau makan tahu campur itu pakai kerupuk, wah itu tuh ngasih tekstur dari krenyes, garing, manis, gurih. Tapi ini tempat ya, si soto Kudus Menara ini, dia juga punya yang namanya garang asam. Eits, nggak cuma itu aja loh, tempat makan ini juga menyediakan menu garang asam yang katanya best seller juga. Kalau dari tampilannya sih emang udah menggiurkan banget ya sobat makan. Dan ini juga ada garang asam. Jadi kalau garang asam yang ciri khasnya dipakai ayam kampung. Aku bisa langsung tahu ayam kampung karena aku bisa lihat di sini kayak ada bulu-bulu kayak apa ya, hitam-hitam gini nih. Ini tuh biasanya ayam kampung. Kalau ayam kampung juga biasanya itu si cekernya dia warna sedikitnya tuh sedikit hitaman gitu warnanya. Nah, aku mau cobain tuh. Jadi kalau garang asam itu dia tuh kuahnya itu light dan kuahnya ini biasanya tuh hasil rebusan si ayam. Dia putih itu kayak putih susu tapi kayak lebih clear gitu. Oh, asemnya pas, gurih, pedes, wangi. Wanginya tuh di sini tuh dominan wangi lengkuas. Nah, kuahnya aja tuh udah seenak itu, apalagi ayamnya. Potongan ayamnya tuh juga gede banget sobat makan. Makin bikin perut keroncongan deh. Enak banget ini. Lihat ini ayamnya. Alamak, sopan kali. Ini anak baik nih ayamnya nih pasti nih. Berbakti sama orang tua nih. Empuk banget. Tuh. Lihat dong. Walaupun dia pakai ayam kampung ya, tapi itu dia masaknya tuh pinter gitu ya. Bisa sampai empuk dan rasa asinnya meresap sampai ke dalam. Super endul deh pokoknya makanan kali ini. Mulai dari soto kudusnya, lontong tahu campur yang medok banget, sampai garang asam yang bener-bener garang. Sekarang kita denger yuk, kira-kira penilaian menurut Firhan gimana sih? Aduh, ini rasanya bener-bener seger banget. Kemakan cabenya, terus juga ayamnya kayak langsung yang fresh gitu, bener-bener fresh. Aku udah dapat penilaiannya sobat makan. Jadi menurut aku, soto Kudus Menara rasanya rating 5. Makan lagi, aduh apalagi ya, sate ada sate nih. Cipete emang kagak bisa diem deh kalau soal makanan ya. Ada aja gebrakannya, bikin Herman aja deh. Maksudnya heran. Kali ini Gigi Farel mau cobain salah satu kuliner yang expert mengolah jeroan. Ada menu gongso yang cara masaknya itu loh, pakai api yang membara-bara begini. Wah, sobat makan,
teman-teman. Waduh nih heboh banget ya masaknya ya. Sampai keluar api-api segala. Bang, tahu nggak Bang? Tadi saya lagi di MRT situ tuh ya, Cipete ya. Baunya sampai ke sana, makanya saya datang ke sini. Lagi masak apa sih? Ini kita lagi masak gongso, Kak. Dari Apa? Semarang. Gongso dari Semarang. Iya. Ini aromanya itu, aduh, sobat makan tuh enak banget. Ini nggak kurang api lagi kan? Enggak. Aman ya. Ini isiannya apa aja nih gongso Semarang nih? Kita ada gongso campur, itu ada iso, Iso. tomat, paru, sama koyor. Ada gongso daging sapinya juga sih. Pokoknya ada 5 macam ya, perdagingan dan isi-isi perutnya si sapi. Nah ini warnanya memang hitam dan aromanya itu sangat menusuk banget nih, enak banget nih. Wah ini udah matang belum ini? Belum. Ini buat siapa? Buat orang? Buat orang. Ya udah kalau gitu saya mau pesenin satu yang baru gongsonya. Terus apalagi pokoknya kasih yang enak-enak, ada tahu, tempe ada, kulit-kulitan ada, sambal-sambalan ada. Pokoknya semuanya langsung taruh di meja makan. Sobat makan, penasaran rasanya kayak apa ya? Yuk kita makan yuk bareng yuk. Yuk. Udah pada tahu belum apa sih menu gongso itu? Yes, ini tuh menu ongseng kecap khas Semarang. Isiannya tuh bisa berupa daging atau jeroan kayak iso sapi, babat, paru, dan juga koyor alias dengkul sapi. Sobat makan, wow nih tuh. Bukan, ini mana nasi. Nih, gongso campurnya, lihat dong warnanya hitam. Aduh, aromanya ini gurih enak banget nih. Aduh bikin lapar, langsung aja deh ya kan, daripada banyak omong langsung aja aku mau cobain kuahnya dulu nih ya. Jadi kalau makan gitu kan enak apa enggaknya jangan dicampur apa-apa dulu, tapi coba ini kuahnya dulu nih tuh. Ini ada bawangnya, ada potongan tomatnya juga tebel-tebel banget, dan ini dia tuh isiannya tuh, ada iso ya kan, ada babat, ada paru, ada koyor. Wow. Kuahnya dong, lihat, kental sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya ya, dari kuahnya jadi udah enak banget. Jadi gurih juga iya, terus juga pedesnya enggak sih ya, enggak menurut aku nih enggak pedes. Tapi ini selain gurih, manisnya juga bener-bener berasa banget. Karena ini memang dikasihnya itu selain bumbu-bumbu yang ada di dapur, dimasukin semuanya jadi satu. Ada bumbu rahasianya nih, bumbu khasnya yaitu kecap asli dari Semarang. Aku mau coba ini. Ini aku mau cobain bagian parunya ya guys. Tuh, sobat makan ini parunya ya. Emang the best deh, ngolah parunya pinter. Karena nggak ada tuh bau-bau amis khas daging. Teksturnya juga kenyal dan gurih banget. Parunya kenyal, terus memang rasanya itu udah ngeresep banget sampai ke dalam-dalam, dan ini empuk banget parunya. Dan selain paru di sini juga macam-macam ya. Ada babatnya. Tuh, ada babat. Terus juga ada koyor. Nih, koyor nih. Koyor ini bagian otot, bagian dengkul ya. Terus paru tadi udah, dan ini wah pokoknya macam-macam deh. Kayaknya paling enak ini langsung aja ya pakai nasi ya. Tuh. Ini ada babatnya, ada koyornya, ada parunya, terus juga ada iso sapinya nih. Nih, tuh iso sapinya tuh. Wow. Ini aku langsung masukin aja semuanya plus tomat-tomatnya. Ini sih kayaknya memang harus pakai tangan nih. Lihat dong. Wow, ini makannya pakai nasi anget, tapi udah nikmatnya sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dijamin gak berhenti ngunyah deh kalau makan di sini. Menu gongsonya emang gong banget. Next, Kiki mau cobain menu side dish-nya nih. Ada babat goreng. Lihat dong. Nggak lupa sama si babat gorengnya. Wow. Ini ya, sobat makan ya. Nih, ini kenyal-kenyal. Tuh, babatnya. Dipotongnya ya lumayan ya, pas ya. Nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan. Tuh, masih ada kulitnya berwarna hitam. Ini kenyal banget. Dan aku mau cobain seperti biasa. Enak apa enggaknya, itu kita cobain tanpa apapun. Termasuk tanpa nasi. Dia tuh kayak makan, apa ya, kayak makan, pokoknya kenyal-kenyal gitu ya. Kayak makan jelly gitu loh.
Enak. Sobat makan, wajib banget nih cobain sambal gorengnya. Bah, makin cocok kalau dipasangin sama tahu dan tempe goreng. Sikat deh. Lihat dong. Ini tempenya dipotongnya kotaknya rapih banget ya. Dan warnanya ini kuning keemasannya tuh enak banget. Nih, tuh lihat dong. Karena tempe ini kan rasanya ya biasa lah ya. Maka ini aku langsung cocol ke sambelnya. Sambelnya dari wanginya aja tuh fresh banget sobat makan. Nih. Tuh, wow. Karena memang aku agak-agak kurang suka yang pedasnya over. Aku suka pedas tapi biasa aja. Jadi aku cocolnya segini ya. Tempenya enak, ya kan? Tetap ada gurihnya itu tetap dapat. Plus dicocol sambal. Sambalnya ini kalau kita cocol itu memang berasa banget sambal freshnya gitu kan. Jadi memang tambah bikin enak sih. Jadi bikin nafsu makan itu berlipat-lipat ganda. Ini tahunya nih, tuh. Wow. Nah aku suka nih bagian tahunya nih. Jadi luarnya digorengnya memang agak garing, tapi dalamnya masih empuk. Aku mau cobain pakai si sambalnya lagi. Wow. Loh, beneran harus dicobain sih ya, sobat makan ya. Jadi kalau main ke daerah Fatmawati atau Cipete, mampir deh Depot Nasi Pajero di Jalan Cipete Raya, deket MRT Cipete. Itu nikmat banget. Wah, full senyum deh karena nyobain semua menu di sini. Gongsonya enak, babatnya juga gak kalah enak. Gurih manisnya nyatu banget di lidah. Kira-kira dapat nilai apa ya dari Kiki? Aduh, ini aku pengen nambah dan pengen bungkus bawa pulang karena buat orang-orang di rumah pasti ngeliat aku ini iri karena seenak itu. Sobat makan penasaran ya, aku mau ngasih rating berapa? Jadi, menurut aku, Depot Nasi Pajero di Cipete Raya enaknya muah, rating 5. Sobat makan, panas-panas tuh emang paling pas cobain yang seger-seger. Di daerah Jakarta Utara ada nih es yang katanya tuh ya bisa bikin pelanggannya merembelek keenakan. Nama lokasinya Es Oyen MD. Es Oyen ini bisa habis hampir 100 porsi sehari. Duh, makin gak sabar untuk cobain es Oyennya deh. Kira-kira seseger apa sih? Yuk ikutin Firhan. Sobat makan, mumpung aku lagi ada di Kelapa Gading ya. Aku tuh pengen sesuatu yang seger-seger, panas-panas begini nih. Yang katanya di sini langsung ada nih Es Oyen. Jadi di sini katanya terkenal banget Es Oyen ya. Yang isiannya tuh banyak, medok, mantep. Kita berada yuk. Permisi Bapak. Ya Allah, ini tuh es Oyen ya, Es Oyen ya. Es Oyen yang terkenal itu loh di sini loh. Nah, jadi Bapak aku mau coba bikin boleh nggak? Boleh. Sobat makan. Sengaja kalau bikin sendiri itu kita bisa banyak. Nah, jadi es Oyen ini sama kayak kita pas dulu bikin es goyobot ya. Diserut juga ya Pak. Nah tuh. Kenapa Pak? Loh, udah ada. Ya Allah. Biar lebih enak ya Pak. Nah coba Pak. Gini Pak. Nah, biar cakep kan Pak, bener ya? Waduh, nggak salah sih kalau es Oyen ini laris banget. Lihat aja isiannya banyak banget. Gula yang digunakan juga bukan gula sembarangan. Ini tuh gula premium loh, jadi nggak bakalan sakit tenggorokan deh. Sobat makan, di tengah-tengah ibu kota ini, tepatnya di Kelapa Gading ya. Nih, kalau yang aus, yang lagi kepanasan, kalian cobain ini nih. Es campur Oyen atau es Oyen. Ada orang nyebutnya es campur ataupun es Oyen aja. Ini tuh es Oyen MD. Dia tuh lihat dong tuh. Lihat isinya ada pacar Cina. Tuh lihat dong pacar Cinanya. Terus juga ada potongan nangka dan nangkanya tuh di sini masih kriuk-kriuk, nggak yang bonyok gitu loh. Tuh kayak nggak habis digebukin warga ya. Terus juga ini ada alpukat. Lihat dong alpukatnya cakep banget. Ini alpukat mentega. Tuh. Lihat alpukatnya.
dan juga ada kelapa. Kelapanya dibilang kelapa muda juga enggak bang, kelapa yang hampir sedikit tua, jadi dia ada dagingnya tebel banget tuh. Sama kolang-kaling tuh. Nah, ini langsung cara makannya tuh harus kita campurin gini nih. Nih, tuh. Nih, ini tuh es serut tadi yang udah aku coba serut ya, sama percampuran gula dan kental manis. Oh, seger banget. Bener-bener pas masuk mulut tuh ngeglosor, tau tenggorokan tuh kayak glok gitu. Bener-bener ngelepas dahaga gitu. Aduh, dan ini alpukatnya, aku tuh dari tadi udah salpok banget, alpukatnya cakep banget, lihat dong. Nih, alpukatnya sama es, lihat. Bukan es oyen namanya kalau nggak ada alpukatnya. Alpukatnya tuh kelihatan seger banget ya. Nah, alpukat di sini menggunakan jenis alpukat mentega. Makanya teksturnya tuh lebih padat dan tebal. Emang kuncinya di es oyen itu adalah alpukat yang mateng, lembut, legit, gurih. Kalian tahu kan? Alpukat yang gurih. Nah, aduh enak banget. Sama ini juga ada kelapanya. Tuh, nah kelapanya. Lihat dong. Es oyen tuh emang seger banget karena ada parutan kelapanya. Kelihatan banget ya daging kelapanya tebal banget. Dijamin bikin mermelek, enakan deh kalau cobain es oyen di sini. Kelapanya gurih, terus juga dia aku bilang tadi karena dia kelapanya agak sedikit tebal, jadi masih ada dagingnya gitu loh. Kita masih bisa ngunyah, nggak yang langsung hilang. Nah, dan ini kolang-kalingnya nih. Jadi kolang-kalingnya dia pakai yang putih ya. Jadi kolang-kaling tuh ada yang merah, ada yang putih, hijau tuh. Nah, Ini nih part yang nggak boleh ketinggalan di es oyen, kolang-kaling. Kolang-kaling ini tuh emang harus ada sih, karena kolang-kaling tuh dapat menetralkan rasa manis di esnya gitu. wah, kalau makan ini enak banget. Nangkanya juga ya, ngasih sensasi yang jadi harum gitu ketika aku makan si kolang-kaling terus diseruput sama kuahnya. Aroma dari nangkanya itu dia tuh nyatu sama kuahnya, jadi bener-bener menikah gitu dia. Semuanya kalau udah kecampur gini ya, lihat dong tuh. Emang paling nikmat panas-panas begini minum yang namanya es oyen, yang kondimennya banyak banget kayak gini. Kalian kalau lagi main ke Kelapa Gading, cobain es oyen. Tapi ingat, ini enaknya tuh siang-siang lagi panas mentereng. Apalagi makan nih di tengah-tengah matahari. Makin melted tau nggak? Udah puas, cobain es yang super segar dan bikin mata melek di siang bolong. Kira-kira menurut Firhan penilaiannya gimana ya? Cus Firhan, kasih tahu sobat makan dong. Kalau menurut aku ya, es oyen MD enaknya real. Sobat makan, warung satu ini udah terkenal banget di Jogja. Tapi sekarang udah buka nih di Jakarta Selatan. Ini dia sop sapi Inarwati. Sop dengan kuah susu dan juga rempah-rempahnya. Waduh, pokoknya mah gak usah diragukan lagi ya soal rasa. Menunya banyak, ada sop daging, sop paru, sop otak, dan sop iga. Tapi Audi mau cobain menu yang gak biasa nih sobat makan. Sop daging dan juga otak. Langsung deh kita sikat. Mas, sekarang apa yang harus aku lakukan dulu nih untuk bikin sopnya? Yes, mangkoknya, habis itu apa lagi? Minyak samin sedikit ya. Garam, dagingnya. Udah taruh di satu net. Oh, sama wortel sama kentangnya juga. Oke. Sobat makan nih ketemunya di Cipete. Ini loh, aku lagi mau
bikin sop sapi. Nah, ini aku mau ngerebus dulu. Jadi makin gak sabar buat cicipin. Karena kuah sop di sini tuh emang unik nih sobat makan. Walau kelihatannya agak keruh, ternyata kuah sop di sini tuh ada campuran susunya loh. Dijamin lezis. Dan untuk isiannya nggak pelit loh. Lihat deh, gede-gede banget. Nah, sekarang udah jadi nih. Skuy, kita cobain. Si Pipi pergi cari peti. Ayo kita makan sop sapi Minarwati. Karena ini tuh extraordinary gitu ya. Sop sapi tapi kuahnya pakai susu. Udah pakai susu, pakai minyak samin tuh. Ini tuh ada tomatnya nih ya. Tomatnya seger banget. Wortel juga. Nih. Setelah itu dia ada kentang. Nih, ada dagingnya juga. Dagingnya bener-bener gede-gede banget potongannya. Tiba-tiba ada otak sapi tuh. Rasanya tuh lebih gurih daripada soto biasa. Aku rasa ini juga karena adanya minyak saminnya. Terus bumbunya itu strong banget, tasty. Tapi ini tuh levelnya lebih gurih gitu. Udah pasti gurih ya rasanya, soalnya banyak banget nih peran rempah dan juga susu di dalam kuahnya. Abis ini langsung sikat deh isiannya. Nih aku mau cobain dagingnya dulu. Dagingnya empuk, termarinasi dengan sungguh sangat baik ya. Lembut banget dagingnya. Sekarang aku mau cobain otaknya ya. Rasanya itu lembut banget, kayak kita makan gaji gitu. Aku sekarang mau racik biar sopnya itu ada rasa pedas-pedasnya. Wah, nggak salah sih kalau sampai viral di Jogja. Skuy deh, kita racik-meracik. Plus kita landingkan pakai nasi anget. Ke nasinya kita mandikan, kita landingkan di mulut. Dicampur sama tomat, jadinya tuh seger banget, fresh gitu. Mau kaleng-kaleng ya rasanya, diracik maupun gak diracik sama-sama endul. Abis ini kita geser ke teman pendampingnya nih, ada gorengan paru dan lidah yang udah teriak minta dicobain. Dan di depan aku, ini ada tambahan kondimen, ini ada lidah dan paru. Jadi di sini ada pilihannya juga, ada daging, ada lidah, ada paru. Ini yang digoreng makin mantep loh. Rasanya lebih crispy. Nih ya, ini parunya. Aku tuh paling tricky sama paru. Tapi kalau misalnya dimarinasi dengan baik, rasa paru tuh nggak ada duanya. Ini sekarang kita campur ya. Kita aduk-aduk. Kita jadiin satu ini, lidah sama parunya. Kita landingkan. Wow, mantep banget. Menurut aku ini best ya. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Definisi makan sop yang bikin kangen rumah sih. Ada lagi nih menu ayam goreng yang diselimutin sama telur dadar. Aduh, gimana ya rasanya? Nih, ini ada ayam gorengnya. Kenapa ini berbeda dengan yang lain ayam gorengnya, ya kan? Karena ini ayam gorengnya di-coated atau diselimuti sama telur. Tuh makanya kan bentukannya crispy sekali tuh. Cantik banget ya kulitnya ya. Aku mau cobain dulu telurnya. Garing. Tuh, kita belek ya. Ini effortless banget kan? Dibelah langsung
terbelah dengan sempurna gitu. Terus tuh dagingnya, aduh. Bener-bener crispy banget. Kita cobain langsung. Ayamnya, bumbunya nyeresep dan aku paling surprise sama kulit ayamnya. Kulit ayamnya tuh bener-bener garing banget. Jadi kadang kalau kita pakai tepung gitu ya, rasanya kayak ya udah masih ada agak-agak rasa tepung. Tapi ini tuh enak banget ternyata di coating sama telur, makin tambah crispy. Terus kita makan ayam sekaligus makan telurnya. Ini ayamnya ya, mau aku gabungin sama nasi. Yes. Langsung kita sikat semuanya. Ya. Ini nasinya dulu kita landingkan. Ditambah ini. Wah, temen yang cocok ya buat makan sop. Ayamnya gurih, kriuk dari telur, ditambah pedesnya sambal goreng. Ini sambal goreng, jadi ini sambal yang digoreng, dicampur sama daun jeruk. Harusnya ini sambalnya seger banget. Coba ya langsung. Enak banget. Sambalnya enak banget. Sambalnya walaupun manis gitu ya, karena digoreng, jadi kan tingkat kepedasannya itu berkurang. Tapi nyegerin juga. Kayak seger karena ada daun jeruknya itu. Menurut aku di sini walaupun namanya itu sop sapi Minarwati, pasti kan orang terfokusnya sama sopnya aja ya. Tapi ternyata mereka punya menu lain yang gak kalah enak, yaitu menu ayam gorengnya yang diselimuti oleh telur. Aku love banget. Yes, lengkap sudah petualangan kuliner Audi dan si sop sapi Minarwati. Kuah sopnya nendang, isian daging yang gak pelit, gorengan paru dan lidahnya juga endul. Ditambah sama ayam goreng yang unik banget. Cus deh, kita kasih penilaian. Penilaian dari aku berapa? Jadi menurut aku nih, sop sapi Minarwati di Cipete Raya enaknya, wow!